Anak pinggiran juga bisa berekspresi dan punya karya. Pesan itulah yang ingin disampaikan oleh sejumlah anak muda, penggagas acara fenomenal Citayam Fashion Week. Siapa sangka, fashion show yang digelar di SCBD Sudirman dengan trotoar jalan sebagai pentas catwalk berhasil mencetak viral berhari-hari. Hingga sejumlah artis ternama dan pejabat karismatik seperti Anies Baswedan dan Ridwan Kamil pun ikut-ikutan memamerkan outfit mereka di Citayam Fashion Week. Tapi di balik viralnya ajang CFW tersimpan banyak kisah miris. Kabarnya karena menjadi tulang punggung keluarga, Bonge dan Roy terpaksa menolak beasiswa dari Sandiaga Uno demi meraup rupiah dari channel YouTube. Lalu mengapa JJ Slebeo, pemilik nama Jasmine Leticia, lebih suka hidup menggelandang ketimbang pulang ke rumah ibu kandungnya? Sebagai paman angkat, seperti apa susahnya Dede Yusuf melacak keberadaan JJ Slebeo? Lalu apa yang dilakukan oleh pasangan Baim Wong Paula Verhoeven serta Ria Ricis Teukurian untuk membantu remaja putus sekolah yang terlibat di CFW? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas sejumlah fakta mengejutkan di balik demam Citayam Fashion Week yang jadi perbincangan satu Indonesia. Pemirsa, inilah berita artis ternama, Barista. Dua pekan terakhir, wajah salah satu landmark Jakarta kekinian yaitu kawasan perkantoran dan pusat perbelanjaan elit SCBD Sudirman berubah cukup drastis. Sejak 16 Juli lalu, satu ruas jalan di SCBD menjadi ajang catwalk bagi sejumlah anak muda. Tentu saja, mereka bukan eksekutif muda yang berkantor di Sudirman Central Business District, tapi sejumlah remaja tanggung yang sering nongkrong di stasiun Dukuh Atas Sudirman yang menamakan diri mereka anak SCBD alias Sudirman, Citayam, Bojonggede, dan Depok. Di sanalah Bonge, Kurma, Cibe, Roy, Jasmine Leticia alias JJ Slebeo memviralkan ajang peragaan busana amatir Citayam Fashion Week. Di atas zebra cross, mereka berlenggak-lenggok ala peragawan dan peragawati profesional dengan outfit unik yang dibuat atau dibeli sendiri, bukan endorse dari desainer ternama. Unik-unik ya, ada yang aneh-aneh, bajunya tuh beda-beda, ada yang temanya muslim, ada yang temanya gotik, ada yang temanya anak punk, pokoknya beda-beda sih. Jadi kayak ada fashion juga, ada yang banyak jenisnya gitu. Harajuku nggak kira-kira? Bukan Harajuku ya, ini di Duku Atas kan, jadi Haraduku. Kalau Harajuku di Jepang ya? Harajuku itu di Jepang. Sudirman, Citayam, Bojong, Depok harus kita support karena itu adalah mungkin orang lain bilang itu norak segala macam, tapi lihat nih semua sebanyak ini. Dan berapa banyak orang yang bisa ngasilin uang dari sini. Tapi yang kita himbau, Depok nggak usah pindah ke sini ya. Seneng gitu kalau di DKI Jakarta tuh kedatangan anak-anak muda dari berbagai macam daerah gitu. Kaget aja, ternyata dari Citayam, dari Bojonggede, terus dari Depok, pada datang gitu ke DKI, terus foto-foto, kayaknya asik banget lah, fenomena. Sudah pernah? Baru aja aku pulang, iya, jadi baru selesai dari Citayam Fashion Week tadi sama Roy. Kita tadi catwalk, jalan bareng. Gimana rasanya Roy udah jadi terkenal Roy? Senang. Ya. Nah bener gak sih pacaran nih Roy? Beneran. Apa Roy jadi salah satu pelopor di CFW ini? Citayam Fashion Week? Nah, nggak tahu dah Kak. Kenapa tuh awalnya? Ya awalnya emang nongkrong biasa doang di sini. Nah terus diajakin konten, itu doang sih. Nah kalau soal fashionnya lebih kemana nih kalau Roy sendiri? Kalau fashion ngikutin dari diri sendiri aja, nyocokin. Kita tidak pernah membayangkan saudara-saudara kita dari Citayam ya kan, yang hari ini mungkin kita sebut masih dalam tanda petik masih kampung gitu loh.
tapi tiba-tiba melahirkan satu fenomena besar loh. Ini mengguncang Indonesia loh, bayangin aja. Coba, hampir sekarang semua anak Indonesia pengen datang ke Citayam Fashion Week ini, ke tempat ini, ke lokasi ini menjadi ramai. Nah, dampaknya apa nanti? Mungkin insya Allah nanti akan ada pedagang-pedagang UKM di situ bisa tumbuh, ya kan? Bahkan mungkin nanti akan ada desainer-desainer dan industri kreatif akan melihat langsung mungkin mau apa istilah makeover kah atau apakah namanya gitu kan? Euforia Citayam Fashion Week ternyata mencetak viral berhari-hari. Remaja Citayam Bojonggede Depok seolah berebutan ingin mengekspresikan diri mereka lewat peragaan busana outdoor. Syukur-syukur keunikan mereka menarik minat konten kreator dan stasiun televisi hingga mereka bisa mencicipi gurihnya honor sebagai bintang tamu. Tanpa gaya unik dan kisah getir di balik kehidupan para model dadakan seperti Bonge dan kawan-kawan, belum tentu sederet artis ternama dan pejabat karismatik mau bergabung di ajang Citayam Fashion Week. Iya lucu banget ya, mau ikutan aja kan, kayak penasaran kok viral banget di TikTok, jadi ya udah kita turun sekarang, terus keren-keren banget lah pokoknya di sini. Fashionnya konsepnya gimana nih Bang? Ini fashionnya ala-ala apa ya ini ya, ala-ala Harajuku aja sih kayaknya. Gabung-gabung aja sih ini, pokoknya all black lah. Artis ternama yang suka belusukan ke perkampungan warga pinggiran, Eli Sugigit juga ingin menjadi bagian dari sejarah mode kaum pinggiran Citayam Fashion Week. Eli yang pernah cinlok dengan pemuda asal Citayam Irfan Sebastian tampil dengan gaya outfit yang berbeda. Halo, Eli tadi barusan sedang fashion show di antara sekian banyak ribuan orang di Citayam Fashion Week. Kira-kira apa sih yang dipakai hari ini? Halo, halo juga Om Sony. Outfit aku hari ini kayak winter ya. Tapi aku tetap tidak melupakan Indonesianya. Ada topi tiker, tas tikernya tuh ya. Tetap tidak boleh melupakan Indonesia. Jadi antara negara 4 musim digabung sama petani-petani di pedesaan. Karena kan Citayam itu di pinggiran. Oh, jadi gambaran antara topi sama tasnya ini yang menggambarkan tetap Citayam style gitu ya. Tetap masih Om? Oke. Ya, pas dan ini flattering, tidak membuat badan jadi gemuk dan tidak membuat pakaian jadi lebih jadi in style tetap ya. Bukan yang muda saja, yang tua aja begini. Jadi harus ingat bahwa di Citayam Fashion Week tidak terhitung usia, tidak terhitung gaya, semua ada dan berkumpul dan semua bergaya. Guys, malam minggu di Citayam Fashion Week makin seru, makin malam makin heboh. Jadi apalagi kalau ketemu sama yang satu ini, namanya Ale ya. Kali ini dia sudah jadi angel, dia bersayap ya. Tema aku kali ini lebih ke vintage gitu sih, kakak di era kayak era 90-an, 80-an kan yang kayak anak-anak. Ya kenapa nggak sayapnya hitam juga gitu? Biar ini aja Kak, biar nggak tabrakan. Iya, soalnya kalau misalnya sayapnya hitam juga nanti nggak kelihatan. Jadi sebetulnya kalau memorabilia itu rasanya lebih enak, nyaman untuk dipakai. Bener banget. Boleh tahu nggak harganya? Oke, 56.000 Kak. 56.000, 120, 26.000 Kak, 75. Jaket 60, celana gocap 150. Ya. Terus kalau di totalin kira-kira kamu berapa? 250. 360. Beberapa hari lalu dari jendela pencakar langit tempatnya meeting, Gubernur DKI Jakarta yang melihat keramaian CFW tergerak untuk menyemangati semangat anak-anak muda. Anies Baswedan menyebut Jakarta perlu ruang ketiga untuk mengeksplor bakat anak-anak milenial yang tak bisa disalurkan di rumah dan sekolah.
bagaimana anak-anak muda menggunakan sebuah tempat penyeberangan jalan ya berubah menjadi catwalk. Ya itulah anak muda. Anak muda itu selalu bisa melihat dengan perspektif baru, perspektif yang tidak terpikirkan sebelumnya. Mereka mewakili masa depan, jadi kita kasih kesempatan itu. Kami menjelaskan betapa pentingnya bagi sebuah kota untuk membangun ruang ketiga. Ruang pertama itu di rumah, ruang kedua itu di tempat kerja, dan ruang ketiga itu ruang bersama. Ruang bersama itu ruang yang memberikan perasaan kesetaraan, ruang yang memberikan perasaan kebersamaan. Tidak ada yang merasa direndahkan, tidak ada yang merasa ditinggikan. Dan salah satu contohnya adalah pembangunan trotoar. Dan tempat ini salah satu contoh di mana masyarakat bisa merasakan dampak dari perubahan itu. Tak cuma Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga tampil di Citayam Fashion Week dengan outfit jas yang menegaskan sense of fashion-nya. Gaya Kang Emil saat berlenggak-lenggok di zebra cross tak kalah luwes dari CFW Idol seperti Bonge dan Roy. Kemarin saat Jakarta tersaput mendung dan sekelibas hujan, ajang CFW tetap berlanjut. Siapa sangka, euforia CFW lebih gempita dari Kemang Fashion Week yang menyajikan tema Diva Glam atau peragaan adi busana yang segmennya terbatas kaum elit. Gaya busana warga kelas menengah bawah Jakarta dan beberapa daerah penyangganya seperti Citayam, Bojonggede, Depok terpampang nyata di ajang CFW. Tak heran desainer terkenal dari berbagai daerah pun memanfaatkan ajang CFW untuk mempromosikan produk mereka. Keren banget sih buat anak-anak muda, wadahnya anak-anak muda keren banget. Dan kebetulan saya masih muda juga sih. Ini namanya sewet nih, sewetnya buat apa? Buat gendong anak, jualan itu di Tampa gitu, ini namanya sewet. Jual jamu, samping. Kalau celana apa ya standaran lah, kita ikutin tren anak muda aja, yang penting brand lokal. Bandung punya, pokoknya mah Bandung harus punya juga nih tempat kayak Jakarta kayak gini, keren pokoknya mah. Kami dari komunitas Cinta Berkain Indonesia cabang Bogor bersama teman saya Noni dari Bogor. Wiwi Sugiarto dari Bogor. Pertama tentunya kami ingin mendatangi tempat yang sedang viral dan tujuan kami adalah memperkenalkan hasil dari seniman batik cabang Bogor. Yang kami gunakan semua ini adalah hasil dari UMKM seniman-seniman batik di Bogor. Ini batik karya batik Handayani, salah satu pengrajin dari Bogor juga. Ini namanya Dayang Sumbi, batik Dayang Sumbi. Dikombinasikan dengan pending namanya ini, pending ya. Di tengah euforia CFW tersimpan kisah miris yang membuat publik dan netizen mengelus dada. Popularitas instan yang diraih Bonge, Kurma, Roy, Cibe, dan Jasmine Leticia alias JJ Slebeo harus ditebus dengan mahal. JJ yang parasnya membetot perhatian netizen ternyata sudah lama hidup menggelandang. Ia lari dari rumah ibu kandungnya. Sarah, ibu kandung JJ, ternyata adalah anak angkat artis senior Rahayu Effendi. Sarah mengaku kehilangan jejak JJ hingga ia meminta bantuan kepada Dede Yusuf, saudara angkatnya, untuk melacak keberadaan JJ. Udah lama gak ketemu papa. Lama gak ketemu mama. Mama, sisanya cuma punya nenek. Iya. Nah, terjadi kejadian itu akhirnya kamu terpaksa lah keluar dari rumah. Iya. Aduh, berat ya. Akhirnya kamu memilih tinggal di jalanan. Iya, betul. Terus pas kamu ke jalanan, kamu tidur di mana? Paling parah itu aku saking bingung mau tidur di mana tuh tidur di bawah rel kereta Tanah Abang. Bawah rel kereta Tanah Abang? Iya. Sendiri. Sendirian? Sendiri.
ini ada anak dari anak dari sahabatnya ibu saya. Namanya adalah Sarah. Hai Sarah. Halo. Nah, Sarah ini adalah mamahnya dari Yasmin atau yang kalian tahu sekarang namanya adalah JJ. Halo, Assalamualaikum. Halo Jasmine, ini Mami. Jasmine, kita semua berharap Jasmine pulang ke rumah karena selama ini Mami juga sudah berupaya untuk menghubungi Jasmine, tapi Mami mengalami kesulitan untuk mengkontak Jasmine. Oke, buat JJ atau Yasmin ditunggu ya. Lalu benarkah Bonge, Cibe, dan Roy juga pernah lari dari rumah untuk mencari jati diri? Bagaimana cara mereka menaklukkan kerasnya hidup di Jakarta?